Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi kini masih terus bergulir. Berbagai bukti satu persatu mulai ditunjukkan ke hadapan publik. Di lain sisi, publik mendesak kampus Jokowi menimba ilmu yakni UGM memberikan bukti keabsahan ijazah Jokowi. Lalu bagaimana membuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Dan bagaimana kasus ini bisa menemukan titik terang? Kita bahas bersama sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada Kepala Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Mas Mario, selamat pagi para pemirsa. Terima kasih Pak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mas Ruby. Mas Ruby, selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, kalau melihat kasus ini belum juga titik terang, ini sebulan ini terus dibahas, baik itu di media sosial maupun di media mainstream. Ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus menjadi pertanyaan. Kalau dilihat secara digital forensiknya, ini juga polisi sudah memeriksa 24 saksi termasuk Rosyuro dan kawan-kawan. Kalau Anda lihat dari digital forensiknya, apakah memang seperti yang ditunjukkan di media sosial yang saat ini yang mungkin masih bisa diakses oleh masyarakat luas? Apakah betul Mas? Ini kita langsung saja pertanyaannya. Ini asli atau palsu kalau kita lihat kasat matanya? Baik, kalau menurut pendapat pribadi saya, satu, mestinya pembuktian seperti ini kan bukan ditentukan atau dibahas di media sosial ataupun di TV seperti ini. Tetapi pada intinya menurut saya satu, adalah produk ini kan dibahas, kasus ini dibahas terkait ada hubungannya dengan digital forensik. Nah, padahal produk ini adalah produk sebuah ijazah, produk analog gitu ya, di mana juga diterbitkan sudah cukup lama yang tidak diproduksi. Ini ijazahnya ya, kita ngomong ijazahnya secara fisik. Kita nggak tahu di belakang sistemnya seperti apa. Nah, apakah ada database sebelumnya atau tidak. Nah, tapi kalau ijazahnya aja secara fisik yang dibahas, menurut saya untuk pembuktian ijazahnya asli itu nggak perlu menggunakan pakai digital forensik karena produknya adalah produk analog. Nah, kalaupun misalnya semua pihak nggak ada yang punya segala macam, pernah ada hasil scan-nya sementara gitu kan, ataupun hanya punya soft copy-nya saja, semua pihak nggak ada yang punya aslinya, barulah mungkin bisa dilakukan proses penyelidikan atau pembuktian menggunakan digital forensik, karena produk yang ada misalnya dari dimanapun cuma berbentuk soft copy. Nah, itu digital forensik bisa masuk. Oke, Mas Ruby, berarti Anda mau bilang bahwa ijazah atau bukti yang diserahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya sebenarnya sudah final ya? Tidak perlu ada uji lab forensik lagi sebenarnya? Nah, uji lab forensik yang bisa dilakukan itu analog forensik, bukan nggak ada hubungannya sama digital forensik mestinya, karena tinggal membuktikan bagaimana sebuah tanda tangan pada tanggal tersebut, orang tersebut adalah asli, lalu juga dari kertasnya, dari penulisannya dan lain-lain. Nah, itu analog forensik bisa melakukan. Kalau digital forensik udah layer yang berbeda nih, soft copy udah masuk ke dalam kategori yang logical gitu kan, sedangkan produk ini kan produk analog. Jadi mestinya sih udah cukup ya, tetapi kalau di kasus ini menurut saya mau nggak mau digital forensik tetap harus turun nih, di mana ada pihak-pihak yang menyatakan, yang membuktikan menggunakan digital forensik. Nah, barulah beliau pelapor itu bisa membuktikan, mengcounter bagaimana pembuktian digital forensik itu benar atau tidak gitu. Nah, jadi mau nggak mau digital forensik udah paling tanggung masuk, tapi bukan untuk membuktikan digital itu ijazah itu asli atau tidak. Itu bisa membuktikan bagaimana orang-orang yang menyebut menggunakan teknik digital forensik itu benar atau tidak melakukannya, prosesnya, hasilnya dan lain-lain. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat bahwa ada pendapat dari Mas Ruby, ini bukan digital forensik sebenarnya. Lab forensik yang harus dilakukan polisian nantinya akan bersifat analog karena Pak Jokowi sudah menyerahkan ini bukti aslinya kepada polisi, tinggal dilakukan analisisnya. Bagaimana menurut Anda? Dari kepolisian seperti apa? Baiklah, saya dari kacamata penyidik ya, saya 35 tahun dari penyidik, 35 tahun lebih gitu. Ya. Saya sangat sependapat dengan Pak Roby ya, jadi ini masuk ranahnya analog.
karena ini produk administratif dan ini sangat mudah gitu, kecuali memang permintaannya untuk panjang gitu. Jadi filmnya itu mau film panjang, film pendek ya. Kalau film pendek ini gampang sekali. UGM-nya kan masih ada. Reputasi UGM itu internasional, bukan nasional. Tidak mungkin dia akan menjualnya dengan begitu murah. Kemudian Pak Jokowinya masih ada. Teman kuliahnya ada, dosennya ada, kemudian dan lain-lainnya ada. Tinggal ditanya saja ke UGM, benar nggak punya mahasiswa namanya ini, angkatan sekian, tamat tahun sekian. Oh benar, katanya. Ya. Atau oh tidak benar gitu. Kalau oh benar baru nanti dilanjutkan pertanyaannya. Mana buktinya bahwa dia terdaftar? Oh ini Pak, ada di buku induk kami nomor sekian, fotonya ini hasil ujiannya, ini. Berarti proses ijazah itu sampai dengan tamat benar. Nah sekarang ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu yang dilihat, ya. Jadi prosesnya sudah benar kan, misalnya, atau tidak kuliah berarti prosesnya tidak benar. Nah sekarang yang diributkan jangan yang ditampilkan di medsos kan, yang dokumen aslinya. Nah setelah dokumen aslinya dilihat, nah betul nggak ini ijazah yang Bapak keluarkan? Ya betul gitu, maka tamatlah riwayatnya gitu. Atau oh tidak betul, kami tidak pernah memberikan ijazah sama Pak Jokowi, maka berarti itu prosesnya palsu, ijazahnya pun palsu. Ya. Tapi kalau prosesnya benar, ijazahnya benar, nggak perlu diforensik. Analog ini. Jadi artinya kalau filmnya pendek ya nggak sampai seminggu tuntas ini. Tapi kalau mau film panjang kayak film India 2 kali istirahat ya panjang deh. Oke, kalau misalkan untuk filmnya panjang atau filmnya pendek, menurut Anda Pak Susno, filmnya pendek ini apakah perlu seperti yang tadi disampaikan, Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik, karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan begitu dipanggil oleh aparat penegak hukum, pasti dia menyerahkan ijazah yang asli, aparat penegak hukum cross check ke UGM. Setelah asli, ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers release, pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat, pertanggungjawab publik kami sudah lihat. Nah nanti kalau disanggah lagi, wah aparatnya bisa di ini, wah aparatnya parcok, wah tak percaya sama laborat Indonesia, kita harus laborat di luar negeri. Nah itu udah lain ceritanya, itu film panjang namanya. Ya, oke. Kalau begitu, Pak, dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar-benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah debat itu ada 2 macam ya. 1 debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM.
prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu Ya. prosesnya. Oke, oke Pak. Kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan. Kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM, Oke. bukan publik. Oke. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Ya, oke. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, ini makin menarik. Kalau dari yang terlihat di media sosial, semua orang saat ini menjadi menjadi analis dari ijazah Jokowi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kupingnya berbeda dengan kupingnya foto zaman dulu. Dulu pakai kacamata, sekarang udah nggak pakai kacamata. Bahkan ada yang bilang bahwa ini bisa salah, bisa benar. Ada perbandingan yang tidak sesuai kalau di media sosial. Tapi kalau dari Anda yang merupakan pakar forensik, bagaimana tahapan dan apa sebenarnya yang ingin masyarakat ketahui, apa saja yang dilakukan untuk mengetahui analisis forensik tersebut? Baik, ini kalau kita ngomong analisa digital forensik terhadap barang bukti digital ya, kita ngomongin barang bukti digital. Kalau dalam konteks ini misalnya sebuah skripsi, hasil scan, sebuah ijazah hasil scan. Nah itu mungkin kita nggak melihat ini konteksnya kasus Pak Jokowi ya. Kita melihat konteksnya ini digital evidence berupa skripsi ataupun berupa ijazah. Nah kalau yang menyebutkan ataupun yang heboh di media sosial itu sah-sah saja, masyarakat siapapun, kelas apapun, background keilmuan apapun sah-sah saja, mereka mempunyai pendapat, mereka punya persepsi yang berbeda, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam digital forensik itu yang jelas pertama, kita waktu melakukan proses sebuah barang bukti digital, kita memastikan sumbernya asli apa tidak, dari mana, apakah didapatkan dari barang bukti asli atau tidak, itu pertama kita pastikan. Kedua, kita menjaga keasliannya itu dari awal diproduksi menjadi sebuah hasil scan sampai yang mau diperiksa itu harus tetap sama alias asli. Nah itu ada metodenya, ada metodologinya. Nah selanjutnya baru kita lakukan masuk ke proses analisisnya. Nah proses analisis ini akan mempertimbangkan banyak faktor, banyak parameter. Disitulah baru kita bisa memastikan item-item yang bisa memberikan pembuktian-pembuktian apapun itu nantinya. Saya nggak mau menyebutkan konteksnya detailnya, tapi itu ada tahapannya. Ini kita lagi-lagi berasumsi bahwa sebuah barang bukti digital hasil scan skripsi ataupun ijazah. Nah dari situ baru nanti mencari parameter keaslian atau detailnya seperti apa. Intinya kalau masyarakat, mohon maaf tadi memberikan pendapat ataupun berkesimpulan bahwa dalam data tersebut tampilannya seperti apa, tidak seperti apa. Nah itu itu nggak bisa diterima bila kalau kita ngelihat dari sisi hukum ya, nggak bisa diterima di sisi hukum bila dilakukan prosesnya tidak pada
barang bukti digital yang asli, yang bisa dipastikan dari awal sampai di proses digital forensik itu benar-benar masih asli. Sedikit pun ada yang berbeda, sedikit pun ada perbedaan karakteristik file maupun digital fingerprintnya, itu pasti akan membuat sebuah barang bukti digital itu berbeda. Dan kalau barang bukti digital sudah berbeda dari aslinya, otomatis hasil analisa apapun itu akan tidak sah secara hukum karena udah dipastikan barang bukti itu tidak asli. Nah, jadi proses-proses digital forensik tahapan-tahapan tadi itu sangat penting sejak awal. Nggak hanya proses saat dianalisisnya aja. Analisisnya itu pun harus memastikan beberapa faktor dan sesuai teori yang ada, baru bisa menampilkan parameter-parameter baik yang salah maupun yang benar. Nah, baru hasil analisis itu bisa kita terbitkan menjadi sebuah laporan digital forensik yang bisa digunakan untuk proses penegakan hukum. Demikian Mas Murad. Oke, berarti yang Anda mau bilang bahwa apa yang dilakukan, analisis yang dilakukan ini harus barang atau ijazah yang asli milik yang dikeluarkan oleh UGM, bukan fotokopi, bukan yang tersebar di medsos yang hingga saat ini mungkin masih dipertanyakan ini sah atau tidak, asli atau tidak. Tetapi yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dan juga nantinya apakah memang teknisnya melihat seperti itu, apakah setelah mendapatkan itu akan dibandingkan misalnya dengan ijazah milik teman lain, ataukah mungkin dibandingkan dengan yang dimiliki UGM, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke penyidik merupakan ijazah asli, pasti penyidik punya metode analog forensik yang umum, yang biasa mereka sesuai dengan SOP mereka. Ya, baik itu membandingkan ijazah yang lain yang sejenis maupun membandingkan tanda tangan yang ada di dalamnya, tulisan yang ada di dalamnya, dan jenis kertas yang digunakan dan lain-lain. Nah, apakah di tahun tersebut menggunakan jenis kertas yang satu tipe saja atau yang beberapa tipe dan lain-lain, itu analog forensik itu bisa menggunakan cukup banyak parameter tergantung jenis bukti yang dia simpan. Tapi kalau digital forensik kan memang cuma satu nih, kalau dari ambil ijazahnya lalu di scan, nah itu kan cuma satu item aja, satu fisik itu aja, lalu kita lakukan digital forensik kalau nggak ada kalau nggak ada ijazah aslinya. Sedangkan kalau di sini ada ijazah aslinya, cukup proses analog forensik saja yang dilakukan. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, dari pernyataan Anda, menurut Anda apakah ini akan panjang dramanya dan apakah perlu pada nantinya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya jika diminta dalam pengadilan?